wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan materi tentang tata laksana anestesi pada ibu hamil. Oke, ketemu lagi dengan saya Bu Siti Hania di sini dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. 30 menit ke depan saya akan memberikan materi mengenai bagaimana tata laksana anestesi pada ibu hamil. Mungkin Bu Roro Lintang sudah menjelaskan bagaimana penata laksanaan anestesi pada pediatrik. Nah, saatnya saya akan menjelaskan perbedaan dengan setting obstetrik atau ibu hamil dan melahirkan. Silahkan Anda mencermati dengan seksama, kerjakan kuis yang sudah diberikan. Mari kita buka pertemuan ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pada pemberian anestesi pada kehamilan, yang perlu pertama kali dilakukan adalah tentunya adalah pengkajian. Namun, pengkajian akan saya berikan materinya pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempertimbangkan materi yang sebelumnya kita jelaskan di minggu sebelumnya, yaitu tentang fisiologi kehamilan. Pada ibu hamil, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan memberikan anestesi pada pelaksanaan operasi pada ibu hamil, yang pertama adalah perubahan pada sistem pernafasan. Perubahan pada sistem pernafasan ini menyangkut tentang perubahan di paru-paru, perubahan ventilasi, dan pertukaran gas. Nah, di perubahan di pulmonal sendiri atau di paru-paru, kapasitas paru-paru untuk volume tidal parunya pasti akan mengalami perubahan, yaitu karena ruang antara diafragma dan kafum abdominal ini terdesak oleh pembesaran uterus, makanya kapasitas tidal parunya akan berkurang. Kemungkinan untuk ventilasinya, kemampuan untuk melakukan ventilasi juga sedikit berkurang, sedangkan pertukaran gasnya masih bisa sesuai dengan normal. Sedangkan untuk sistem kardiovaskuler, di sini pada sistem kardiovaskuler terjadi peningkatan stroke volume sampai dengan 30%, di mana peningkatan frekuensi denyut jantung meningkat sampai dengan 15%, dan terjadi peningkatan curah jantung sampai dengan 40%. Volume plasma juga meningkat sampai 45%, sementara jumlah eritrosit meningkat hanya sampai 25%. Hal inilah yang bisa menyebabkan terjadinya delusional anemic of pregnancy. Artinya, ibu hamil yang dalam kondisi normal pun akan terjadi pengenceran darah, di mana kadang ditemui terutama di trimester 3, yaitu terjadinya anemia fisiologis pada ibu hamil. Karena ini terjadi karena volume plasma meningkat, sedangkan jumlah eritrosit juga meningkat. Beban kerja jantung akan meningkat dan curah jantung meningkat sampai dengan 80%. Hal itu terjadi karena selama kehamilan normal terjadi juga peningkatan faktor pembukuan 7, 8, 10, dan 12 dan fibrinogen, sehingga darah berada dalam hypercoagulable state atau kondisi hiperkoagulan. Pada sistem ginjal atau urinaria, aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus ini akan meningkat. Kadar kreatinin dan ureum serta asam urat dalam darah mungkin mengalami penurunan, namun hal ini masih dianggap normal. Kenapa aliran ginjal di sini meningkat? Ini terjadi karena pasien dengan preeklamsi mungkin berada dalam proses menuju kegagalan fungsi ginjal, meskipun pemeriksaan laboratoriumnya mungkin menunjukkan nilai normal. Nah, setelah kita mempelajari pada sistem pulmonal, gastrointestinal, dan urinaria, kita akan menginjak perubahan yang terjadi pada sistem gastrointestinal atau pencernaan. Pada sistem gastrointestinal, di mana
kavum abdominal ini terjadi penyempitan karena pembesaran uterus, maka pembesaran uterus tersebut akan menimbulkan peningkatan tekanan intragastrik atau peningkatan di dalam gas tersendiri. Perubahan sudut gastroesophageal junction juga terjadi, di mana karena tekanan uterus yang membesar, maka gaster tersebut akan tertekan ke atas sehingga kapasitasnya juga akan semakin sempit. Peningkatan sekresi asam lambung makanya sering terjadi di malam hari. Ibu hamil terutama trimester 3 ini akan mengalami heartburn atau rasa seperti terbakar, nyeri ulu hati karena asam lambung yang meningkat. Hal ini sangat wajar terjadi pada ibu hamil dan akan semakin diperparah pada ibu hamil yang mengalami gangguan gastritis kronis. Jadi hati-hati untuk ibu hamil yang mengalami gastritis kronis, ini mungkin akan memperparah kondisi asam lambung pada kehamilan Anda. Kemudian perubahan yang terjadi pada sistem gastrointestinal yang lain adalah penurunan tonus sphincter esophagus bawah, di mana tonus dari sphincter esophagus bawah ini mengalami hiperrefleksi sehingga tonusnya akan terjadi hipotonik. Kemudian akan terjadi perlambatan pengosongan lambung. Ini juga sangat wajar sekali terjadi karena enzim-enzim hati pada kehamilan mengalami sedikit peningkatan. Nah, ini ada SGOT dan SGPT yang mengalami peningkatan. Jadi sangat wajar jika pada kondisi ibu hamil ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium, di sini SGOT dan SGPT serta enzim hati yang lain akan mengalami sedikit peningkatan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan sistem saraf pusat. Perubahan pada sistem saraf pusat ini terjadi akibat peningkatan hormon endorfin dan progesteron pada wanita hamil. Konsentrasi obat inhalasi yang rendah cukup untuk mencapai anestesi. Jadi karena adanya peningkatan hormon endorfin dan progesteron pada waktu hamil, tindakan anestesi pada ibu hamil ini hanya membutuhkan konsentrasi obat inhalasi yang dosisnya lebih rendah. Jadi tidak perlu penambahan dosis atau peningkatan dosis lagi. Ini sudah bisa mencukupi kebutuhan anestesi yang diperlukan untuk operasi kecil atau benar-benar yang dilakukan pada ibu hamil selain kondisi-kondisi kegawat darurat obstetrik lainnya. Pada anestesi epidural atau intratekal yang sering disebut spinal anestesi, konsentrasi anestesi lokal yang diperlukan untuk mencapai anestesi juga kadarnya yang dibutuhkan jauh lebih rendah. Faktor yang menentukan yaitu peningkatan sensitivitas rambut saraf akibat meningkatnya kemampuan dari difusi zat-zat anestesi lokal pada lokasi membran reseptor atau enhanced diffusion. Nah, silakan Anda bisa mempelajari hal-hal ini, terutama terkait dengan perubahan sistem saraf yang terjadi pada ibu hamil. Kenapa hal ini bisa terjadi? Silakan baca di patofisiologi dan fisiologi anestesi, terutama di obstetrik. Kenapa dosis yang diberikan pada ibu hamil ini relatif diberikan lebih rendah? Ini teorinya ada yang menyatakan bahwa transfer obat dari ibu ke janin itu pasti akan melalui sawar plasenta, artinya akan masuk ke dalam fetal circulation. Jadi obat-obatan anestesi yang umumnya merupakan depresan dapat juga menyebabkan depresi pada janin. Artinya harus dianggap bahwa semua obat dapat melintasi plasenta dan mencapai sirkulasi janin. Ini kalau Anda lihat pada gambar berikut ini, kita bisa lihat di sini hubungan antara pembuluh darah ibu dengan pembuluh darah janin yang bersatu dalam plasenta, di mana ada 2 arteri dan 1 vena. Nah, di sini terhubungan umbilical cord ke janin dan terhubung melalui plasenta ke ibu. Setelah kita mempelajari fisiologi perubahan yang terjadi pada ibu hamil,
kita akan masuk sekarang pada tindakan anestesi persalinan pervagina. Jadi sebenarnya tindakan anestesi pada ibu hamil tadi itu yang dilakukan pada ibu hamil di luar persalinan. Sekarang kita akan masuk pada tindakan-tindakan anestesi yang berkaitan dengan persalinan, baik itu pervaginam ataupun perabdominal. Untuk pemilihan tindakan pervaginam, anestesi yang sering digunakan adalah menggunakan epidural atau lumbal anesthesion. Di sini seperti yang saya ambil gambarnya dari The Asian Parent, di sini ada gambar tentang proses pemberian epidural anesthesion, di mana pasien diposisikan membungkuk. Duduk dengan posisi membungkuk atau bisa juga dalam posisi tertidur, miring, sebaiknya miring ke arah kiri, dengan lakukan intratorakal di sini pada lumbal sekitar 78. Keuntungan yang dipilih pada pemilihan epidural, atau lebih jelasnya misalnya kenapa menggunakan obat anestesi epidural. Anestesi epidural di sini banyak sekali keuntungannya, yaitu memungkinkan analgesik dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Jadi pemberian obat analgesik ini akan relatif lebih lama dilakukan pada pemilihan obat anestesi tersebut dengan menggunakan epidural. Hal yang lain yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan epidural tadi, kita bisa memungkinkan untuk efek anestesi yang lebih ringan. Kemudian kita lanjutkan ya, keuntungan dari teknik epidural yang lain yaitu memiliki insiden efek samping rendah dan mengurangi kebutuhan untuk anestesi umum pada pasien yang berisiko tinggi. Jadi untuk persalinan pervaginam dengan risiko tinggi, epidural ini mempunyai efek samping yang lebih rendah dan bisa untuk mengurangi kebutuhan anestesi umum. Tadi kan jumlah atau dosisnya memang yang diperlukan lebih rendah dibandingkan dengan operasi jenis lainnya. Untuk mengurangi pemakaian narkotik sistemik sehingga kejadian depresi janin dapat dicegah atau dikurangi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ibu tetap dalam keadaan sadar dan dapat berpartisipasi aktif dalam persalinan. Artinya ketika epidural ini dilakukan, blokade hanya terjadi pada daerah lumbal ke bawah. Makanya ibu tetap dalam kondisi sadar atau memang dibuat sadar dan masih bisa berinteraksi dengan penolong persalinan. Keuntungan yang lain adalah risiko aspirasi pulmonal minimal dibandingkan pada tindakan anestesi umum. Jadi ini keuntungan yang paling penting ya, karena terkait dengan biomekanika tubuh. Jika dalam perjalanannya diperlukan SC, maka jalur obat anestesi regional sudah siap. Jadi ini sangat memungkinkan jika dalam kondisi perjalanan pemberian epidural ini diperlukan operasi SC dengan perubahan jenis anestesi, maka jalur obat anestesi regional sudah siap sehingga tinggal dilanjutkan dengan anestesi yang lebih berat lagi atau pemberian anestesi yang kompleks. Sedangkan kerugian pada epidural anestesi yang pertama adalah menimbulkan hipotensi akibat vasodilatasi atau blok simpatis. Ini juga pernah saya alami sendiri, di mana hati-hati pada ibu yang mengalami kondisi hipotensi. Di sini akan memperparah penurunan tensi pada ibu sendiri karena terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga blok simpatis ini akan terjadi. Kemudian waktu mulai kerja atau time of onset lebih lama.
Makanya tadi salah satu keuntungannya memang memudahkan untuk operasi lebih lama, tetapi karena waktu kerjanya lama, maka fase penyembuhannya atau kondisi sadarnya juga akan memakan waktu yang lebih lama. Kemudian kerugian yang ketiga adalah kemungkinan terjadi sakit kepala pasca fungsi. Jadi ketika setelah pemberian obat anestesi menggunakan kateter tadi, maka ini bisa menimbulkan efek sakit kepala atau sefalgia yang mungkin bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada ibu. Kemudian yang kerugian yang keempat adalah untuk persalinan pervaginam, stimulus nyeri dan kontraksi dapat menurun sehingga kemajuan persalinan dapat menjadi lebih lambat. Nah, inilah salah satu efek kekurangan dari anestesi ini, epidural anestesi ini, di mana dengan pemberian atau pengurangan nyeri ini justru akan memperlambat kemajuan persalinan karena kontraksinya akan menurun dan proses persalinan akan jauh lebih lama. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian anestesi pada ibu hamil ataupun melahirkan di sini adalah pencegahan aspirasi. Hal yang tidak diharapkan dari proses pemberian anestesi adalah terjadinya aspirasi, baik itu makanan maupun aspirasi di saluran pulmonal. Makanya penata laksanaan pada jenis epidural anestesi sebaiknya pasien dipuasakan 6 jam sebelum anestesi, kemudian diberikan obat antasida. Obat antasid yang biasa diberikan untuk menurunkan asam lambung, yang pertama adalah natrium sitrat 0,3% atau 30 ml atau magnesium trisiklat 300 mg. Hal yang perlu diperhatikan lagi dalam mencegah proses aspirasi di sini adalah pada ibu hamil tanpa komplikasi sebaiknya cairan moderat masih boleh diberikan. Jadi boleh tetap diberikan cairan dalam bentuk oral ya maupun dalam bentuk infus, ini masih diperbolehkan selama tidak ada komplikasi yang menyertai dari proses persalinannya. Operasi terencana, maka oral intake masih dapat diberikan sampai 2 jam sebelum induksi. Ya. Jadi jenis-jenis cairannya ya bisa macam-macam, bisa intake oral, bisa minuman yang tidak menimbulkan gas, dan minuman yang tidak berkafein. Sedangkan untuk jenis makanan padat, maka seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pasien dipuasakan 6 jam sebelum operasi, dan jenis antasida tadi. Metocloporamid juga bisa diberikan untuk profilaksis pada ibu hamil untuk mengurangi resiko dari aspirasi tersebut. Apakah Anda sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan? Ini baru proses setengah perjalanan dari apa yang ingin saya terangkan sebelumnya. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda bisa memasukkan di kolom diskusi yang sudah saya berikan di Skalsa. Oke, kita lanjutkan dengan membahas kerugian secara teknis. Jadi kerugian tadi kalau yang saya ceritakan di awal adalah kerugian yang terjadi yang menimbulkan faktor-faktor yang bisa menimbulkan pada kerugian fisiologi ibu. Sekarang kita akan membahas tentang kerugian secara teknis. Jadi kerugian yang mungkin terjadi pada pemberian epidural tadi ini bisa memerlukan setidaknya 20 menit untuk bisa mulai anestesi tadi. Sebanyak 30% kateter epidural memerlukan manipulasi untuk kanulisasi intravena atau analgesi yang tidak memadai, dan hampir 10% kateter epidural akan memerlukan penggantian. Nah, setelah kita membahas tentang risiko aspirasi dan kerugian dari epidural anestesi, kita akan membahas kontraindikasi dari epidural anestesi. Yang pertama, tidak boleh memaksakan jika pasien memang menolak, karena memang harus ada pemberian informed consent di awal operasi dilakukan, tindakan ini dilakukan. Jadi jika pasien memang tidak mau dilakukan epidural anestesi, ya sudah, maka perawat ataupun penata anestesi tidak boleh memaksakan. Insufisiensi uteroplasenta. Yang kedua adalah insufisiensi uteroplasenta, di mana kondisi uteroplasentanya ini mengalami kegagalan sufisiensi atau
aliran yang tidak adekuat. Yang ketiga, kontraindikasinya adalah gangguan pembekuan. Pada seseorang yang mempunyai clotting time dan bleeding time yang memanjang atau di luar normal atau pendek, maka ini tidak boleh diberikan. Kemudian pasien yang mengalami shock hipovolemik, karena justru epidural anestesian tadi bisa menurunkan tekanan darah dan menurunkan kerja jantung, makanya shock hipovolemik ini akan mungkin sangat terjadi, makanya tidak boleh dilakukan. Kelainan susunan saraf pusat tertentu, karena tadi blokade sistem saraf, ini jelas tidak boleh dipaksakan. Kemudian kontraindikasi yang selanjutnya adalah infeksi atau inflamasi atau adanya tumor pada lokasi injeksi. Jadi karena injeksinya tadi di daerah epidural atau lumbal, maka jika terjadi infeksi daerah tersebut justru akan memperparah kondisi infeksinya, sehingga ini tidak boleh dilakukan karena memungkinkan kondisi yang ketiga yaitu sepsis atau infeksi yang menyebar ke saluran sistem saraf dan menuju ke otak. Nah, setelah membahas tentang kontraindikasi, slide selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih teknik epidural anestesi ini dilakukan. Yang pertama, kita harus memasang line infus. Ini nanti kita akan perdalam lagi di skill lab yang akan dilakukan pasca UAS atau setelah kondisi memungkinkan untuk pertemuan offline ya, pertemuan tatap muka. Yang pertama, Anda pasti sudah sangat bisa memasang infus ya. Ada beberapa dari kalian yang memang sudah bekerja di tataran klinis. Nah, ini yang pertama dilakukan adalah pasang infus line dengan diameter besar, berikan 500 sampai 1000 cc cairan kristaloid atau boleh juga dalam jenis ini adalah RL. Kemudian 5 sampai 30 menit sebelum anestesi, maka berikan antasida yang sudah direkomendasikan tadi ya. Kemudian observasi tanda-tanda vital, apakah terjadi peningkatan heart rate atau justru penurunan, apakah ada tanda-tanda shock hipovolemik dan lain sebagainya. Ini perlu dicatat sehingga kalaupun terjadi suatu pada fase anestesi ini terjadi, baik intra, post, masih memungkinkan untuk penanganan yang sesegera mungkin. Yang selanjutnya adalah posisi pasien lateral atau duduk membungkuk. Dilakukan fungsi antara vertebra lumbal kedua sampai kelima, umumnya lumbal ketiga sampai keempat dengan jarum trocard. Maaf, mungkin sebelumnya tadi saya membahas 7 8, yang benar adalah lumbal 3 sampai 4 dengan jarum trocard. Ruang epidural dicapai dengan teknik loss of resistance pada saat jarum menembus ligamentum flavum. Ini nanti akan saya berikan videonya, silahkan dipelajari di mana itu ruang epidural dan teknik loss of resistance itu yang seperti apa. Silahkan dipelajari di video yang akan saya berikan. Kemudian obat anestesi diinjeksikan dalam ruang epidural atau subarachnoid. Keberhasilan anestesi ini diuji dengan tes sensorik pada daerah operasi menggunakan jarum halus atau kapas. Jadi kadang kita melihat ya, di mana operator anestesi itu merangsang apakah pasien sudah hipoanestesi, sudah mengalami penurunan analgesiknya atau belum, dengan menstimulasi menggunakan jarum halus ataupun menggunakan kapas. Biasanya ditanya masih kerasa atau tidak, sudah kebas atau belum, dan lain sebagainya. Ini adalah proses pengujian dengan tes sensorik pada daerah operasi tersebut. Jika dipakai kateter untuk anestesi, dilakukan fiksasi, daerah fungsi ditutup dengan kasa dan plester. Kemudian posisi pasien diatur pada posisi operasi, selanjutnya baru dilakukan tindakan operasi yang dimaksud. Tentunya setelah dilakukan sterilisasi atau desinfeksi pada area luka operasi yang akan dilakukan. Nah, jenis-jenis obat anestesi yang digunakan biasanya lidocaine 1-5%, chlorprocaine 2-3%, bupicaine 0,25-0,75%. Dosis yang dipakai untuk anestesi epidural lebih tinggi daripada untuk anestesi spinal. Tetapi untuk kondisi kehamilan memang menyesuaikan, jadi bisa juga dalam kondisi yang lebih rendah seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Komplikasi yang mungkin terjadi pada epidural anestesi, yang pertama, jika terjadi injeksi subarachnoid yang tidak diketahui pada rencana anestesi epidural, maka dapat terjadi spinal anestesi. Nah, karena
ini dosis yang dipakai menjadi jauh lebih tinggi. Jadi gejala yang mungkin terjadi pada total spinal anestesi karena ketidaktahuan karena injeksi yang malah menuju ke subarachnoid tadi, gejalanya yaitu rasa mual yang berlebihan, hipotensi dan kehilangan kesadaran, kemudian dapat sampai disertai henti nafas dan henti jantung. Penanganannya pada kejadian kontraindikasi spinal anestesi ini, pasien harus diatur dalam posisi supin. Nah, masih ingat ya posisi supinasi di mana pasien diberikan dalam posisi terlentang, ya. Kemudian dengan uterus digeser ke arah kiri, usahakan uterus digeser ke arah kiri ini bisa dengan menggunakan bantuan dari petugas yang ada di situ ataupun perawat operator yang ada di ruangan. Dilakukan ventilasi O2 100% dengan masker ya disertai dengan penekanan tulang krikoid. Kemudian dilakukan intubasi. Nah, intubasi ini tentunya dilakukan oleh penata anestesi atau perawat anestesi yang sudah terlatih. Hipotensi ditangani dengan memberikan cairan intravena dan ephedrine. Jadi pemberian cairan intravena diloskan, digerojok gitu ya, diberikan dalam dosis yang lebih besar dan disambung dengan pemberian ephedrine. Komplikasi yang kedua pada epidural anestesi adalah injeksi intravaskuler. Jadi justru masuk ke dalam intravaskuler. Ini tanda-tandanya adalah gangguan penglihatan, tinnitus atau telinga berdering, kehilangan kesadaran, dan kadang juga terjadi serangan jantung. Penanganan yang bisa diberikan di sini yaitu harus dilakukan intubasi pada pasien menggunakan 1-1,5 mg per kilogram berat badan succinylcholine, dilakukan hiperventilasi untuk mengatasi asidosis metabolik. Ini penanganannya Anda harus mengingat ada keseimbangan asam basa yang sudah diberikan di anatomi fisiologi pertemuan di semester 2 sebelumnya ya. Komplikasi yang ketiga adalah komplikasi neurologik. Yang sering adalah rasa sakit kepala setelah fungsi dura. Jadi epidural tadi bisa menimbulkan rasa sakit yang berlebihan seperti yang saya jelaskan di awal ya. Maka terapinya adalah persilahkan pasien untuk istirahat daring total, hidrasi kurang lebih 3 liter per hari, pemberian analgesik, dan pemberian korset perut atau abdominal binder. Anestesi. Nah, setelah kita membahas tentang anestesi pada kelahiran normal atau pervaginam, tiba saatnya kita membahas tentang anestesi untuk operasi non-obstetrik pada masa kehamilan. Pertimbangan tindakan anestesi bedah non-obstetrik pada masa kehamilan adalah yang pertama, utamakan keselamatan ibu, usahakan mempertahankan kehamilan, usaha mempertahankan fisiologi sirkulasi uteroplasental yang optimal, dan pencegahan sedapat mungkin pemakaian obat-obatan yang memiliki efek depresi, efek hambatan pertumbuhan, atau efek teratogenik pada janin. Ini adalah pertimbangan untuk penata laksanaan operasi non-obstetrik pada masa kehamilan. Anjuran atau pertimbangannya, operasi selektif mungkin ditunda sedapat mungkin sampai 6 minggu pasca persalinan. Jadi kalau ibunya memang terjadi tumor misalnya di luar kehamilan, maka ditunggu sampai ibunya tersebut selesai masa nifas. Ya, jika operasi semi urgent sebaiknya ditunda sampai ini pada kondisi kehamilan trimester kedua atau ketiga. Jadi kalau terjadi tumor pada masa kehamilan, maka ditunda sampai trimester kedua atau ketiga. Teknik anestesi regional, terutama spinal, lebih dianjurkan karena paparan obat-obatan terhadap janin menjadi relatif lebih minimal. Premedikasi minimal, barbiturat lebih dianjurkan dibandingkan benzodiazepin, narkotik. Jenis-jenis narkotik bisa digunakan untuk pemberian analgesik. Untuk pasien yang direncanakan anestesi dengan nitrogen oksid, diberikan suplementasi asam folat untuk menghambat sintesis dari metabolisme asam folat. Jika operasi dilakukan pada masa kehamilan, lanjutkan pemeriksaan antenatal dengan perhatian khusus pada fetal heart monitor dan penilaian aktivitas uterus untuk mendeteksi kemungkinan persalinan preteram pasca operasi. Jadi, karena semua jenis anestesi tadi bisa masuk ke sawar uteroplasental, maka penilaian detak jantung janin harus selalu dimonitor. Nah, untuk pelepasan plasenta, operasi-operasi untuk pelepasan plasenta, teknik anestesi yang digunakan adalah pemeriksaan status hemodinamik untuk menentukan anestesi regional atau umum, profilaksis untuk mencegah aspirasi,
Cegah terjadinya depresi napas dan aspirasi pulmoner selama periode postpartum, pemberian nitrogen gliserid dan relaksasi uterus. Nitrogliserin dapat digunakan sebagai pengganti terbutalin sulfat. Nah, anestesi kasus ginekologi kuretase. Kita akan membahas tentang anestesi kasus ginekologi terutama pada jenis-jenis kuretase. Digunakan obat diberikan melalui intravena. Jenisnya analgesik yang menggunakan petidin 1-2 mg per kilogram berat badan atau neuropleptik ketamin ataupun tramadol. Sedatif bisa menggunakan diazepam 10 mg atau midazolam 2-5 mg. Bisa menggunakan atropin sulfat 0,25-0,5 mg per mililiter. Untuk meningkatkan kontraksi uterus bisa digunakan ergometrin maleat. Untuk operasi ginekologi dengan laparotomi digunakan anestesi umum pada umumnya. Nah, di awal tadi kita slide sebelumnya kita membahas tentang laparoskopi. Nah, sekarang saya jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana proses pemberian anestesi pada laparoskopi tersebut. Untuk tindakan laparoskopi diperlukan keadaan khusus.